Pendaki itu hilang 10 tahun lalu, tapi malam itu, dia muncul di belakang kami, menangis dan bilang, "Aku cuma mau pulang." Tapi yang paling menyeramkan, dia sudah meninggal sejak tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahur Malam, sajian horor tengah malam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan jika kalian ingin berbagi cerita horor, kalian boleh langsung komen di bawah ya. Terima kasih. Nama gue Rizky, umur 22 tahun, mahasiswa semester akhir, dan hobi naik gunung buat nyari tenang atau kadang cuma buat cari konten buat channel YouTube bareng teman-teman. Pendakian kali ini beda, bukan cuma karena kami berlima berencana muncak ke salah satu gunung paling angker di Jawa Barat, Gunung Salak, tapi juga karena cuacanya nggak bersahabat dari awal. Mendung menggantung dari kami turun mobil sampai masuk ke kawasan base camp. Tapi karena semua udah disiapin dari jauh-jauh hari, kami tetap nekat cuy. Ini base campnya sepi amat. Ya, tanya Dimas, temen gue yang paling rem sekaligus kameramen tim. Udah musim hujan, bro. Siapa juga yang waras naik sekarang? Sahut Wulan sambil peluk jaketnya erat-erat. Farhan dan Tia, couple of the group, sibuk ambil selfie dengan latar tulisan "Selamat datang di jalur pendakian Gunung Salak." Sementara gue ngerasa aneh, kayak ada yang ngeliatin dari balik warung kosong di sebelah pos registrasi. Di balik meja ada bapak-bapak tua yang jadi penjaga base camp. Rambutnya tipis, kulitnya legam, tapi sorot matanya tajam. Tatapan matanya lama banget nempelin wajah kami satu persatu, khususnya gue. "Kalian berlima?" tanyanya pendet. "Iya, Pak," gue jawab sambil senyum, walau agak kikuk. Ia mengangguk pelan, lalu tiba-tiba berkata lirih, "Kalau nanti di atas ada yang minta tolong, jangan dijawab." Yang semua terdiam, bahkan Dimas yang biasanya cerewet langsung nutup mulut. "Loh, maksudnya, Pak?" Wulan nanya dengan alis mengernyit. Bapak itu nggak jawab. Ia cuma melirik langit yang mulai kelabu, lalu menyalakan sebatang rokok dan membalik badan masuk ke ruangannya lagi. Kami saling pandang, gue ketawa kecil, berusaha netralin suasana. Mitos base camp, biasa itu. Nanti juga pas naik lupa sendiri, tapi entah kenapa kata-kata itu terus nikutin di kepala gue. Jangan dijawab, kenapa? Kami mulai naik siang hari, cuaca masih adem, jalur tanah licin, tapi masih aman buat dilalui. Hutan-hutan di kiri kanan terasa rapat banget. Saking rapatnya, sinar matahari bahkan gak bisa menembus sampai ke tanah. Suara jangkrik dan sesekali kicau burung jadi pengiring langkah kami. Gue berjalan paling depan, lalu Dimas, Farhan dan Tia, dan Wulan paling belakang. Sepanjang jalan, Dimas terus merekam, bikin vlog ala-ala survivalist yang sok keren. Gue cuma gelang-gelang, tapi membiarkan dia dengan gaya lebihnya. "Lihat, guys, ini jalur pos 3 menuju pos 4, yang katanya sering muncul suara-suara aneh. Kita buktiin, malam ini kita camping di situ." Dimas bicara ke kamera sambil pasang ekspresi dramatis. Wulan niletuk dari belakang, "Jangan mancing yang aneh-aneh, Mas." Dimas cuma ketawa. "Pialah, Wan, santai aja. Selama kita sopan, gak bakal kenapa-kenapa." Sore menjelang, kabut mulai turun, jalur makin sepi, dan hawa mulai dingin. Kami akhirnya tiba di pos 4 menjelang maghrib. Tempatnya cukup luas, datar, dan dikelilingi pohon-pohon tua. Ada bekas tenda terbakar di sisi kanan, dan itu langsung bikin bulu kuduk gue merinding. Tapi karena langit makin gelap, kami nggak punya pilihan selain mendirikan tenda di situ. Dimas masih sibuk rekam-rekam walau pencahayaan mulai minim. "Tolong dong lampunya, biar dramatis," katanya ke Tia. Gue sibuk merebus air. Wulan gelisah sambil terus tengok kanan kiri. "Ini tempatnya serem, ya, kayak bukan tempat buat manusia istirahat." Farhan menyahut pelan. "Orang dulu pernah cerita, pos 4 ini tempat terakhir pendaki yang hilang itu, tapi gue lupa namanya siapa." Gue langsung nengok. "Pendaki yang hilang?" "Iya, katanya ada cewek hilang pas badai besar 10 tahun lalu, gak pernah ketemu jasadnya." Suasana langsung hene. Malamnya, sekitar jam 11, kami semua masuk tenda. Suara hutan sunyi, tapi angin seperti berbisik, dan tiba-tiba tolong. Suara itu pelan, seperti lirih dari kejauhan, tapi jelas. Suara perempuan. Gue bangun refleks, langsung nengok ke arah suara. Jantung gue berdetak kencang. Gue tengok Wulan di sebelah dia juga terbangun,
matanya merah, wajahnya pucat. "Lo dengar?" bisiknya pelan. Gue mengangguk. Kami saling diam. Di luar tenda, suara ranting patah, dan langkah kaki mulai terdengar. "Tolong, antarkan aku pulang." Wulan langsung menutup telinganya, tangannya gemetar. "Gue pengen pulang, Riz," bisiknya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup gue mendaki gunung. Gue benar-benar ketakutan. Angin malam di pos 4 membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk, tapi malam itu, aroma lain ikut menyusup, sesuatu yang amis dan dingin. Sejak suara perempuan minta tolong terdengar dari luar tenda, suasana berubah total. Hutan yang sebelumnya terasa teduh dan sunyi, kini terasa seperti sedang mengawasi. Aku terjaga hampir semalaman. Wulan meringkuk di dalam sleeping bag, tapi tubuhnya terus gemetar. Sementara aku duduk bersandar di dinding tenda, menahan kantuk. Telinga awas terhadap suara-suara aneh. Sekali waktu terdengar ranting patah. Sekali waktu seperti ada seseorang berjalan memutari tenda. Jam 3 dini hari, suara itu muncul lagi. "Tolong pelan," seperti dibisikkan langsung ke telingaku. Aku langsung menoleh, tapi di dalam tenda hanya ada kami berdua. Wulan masih memejamkan mata, tapi dari air matanya yang jatuh diam-diam, aku tahu dia juga dengar. Pagi hari datang dengan cahaya matahari yang malu-malu menembus kabut. Kami semua tampak letih. Tia matanya merah seperti habis menangis. Farhan jadi lebih pendiam, dan Dimas untuk pertama kalinya tidak pegang kamera. "Ada yang aneh tadi malam," gumam Tia saat sarapan seadanya dengan roti dan teh manis. Aku mimpi ketemu perempuan, mukanya kelihatan?" tanya Farhan pelan. Tia menggeleng, "Gak jelas, tapi dia nangis terus dan ngomong bawa aku pulang." Wulan langsung berdiri dan membuang sisa makanannya. "Gue gak mau denger lagi. Serius, kita turun aja hari ini, ya?" Dimas, yang biasanya paling optimis, malah bengong. Dia menatap layar kamera yang sudah mati dari semalam. "Gue nerekam sesuatu waktu jam 3 pagi, katanya. Tapi pas gue play ulang, suaranya beda." "Beda gimana?" tanyaku. Dimas menatapku lekat-lekat, lalu memutar ulang rekaman. Di layar kamera tampak suasana gelap dengan suara angin. Tapi setelah detik ke-8, "Tolong bawa aku pulang." Suaranya sama persis, tapi ada satu detail yang bikin darahku berhenti mengalir. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah bukan dari luar, tapi dari balik kamera itu sendiri. Kami semua saling pandang, tak ada yang bicara, bahkan burung-burung pun tak berkicau. Kami berkemas cepat pagi itu. Langit mendung lagi, dan kabut tak kunjung pergi. Di tengah persiapan, aku melihat sesuatu yang membuatku terdiam. Ada bekas jejak kaki kecil, satu pasang, tepat di luar tenda kami. Tapi yang aneh, hanya jejak datang, tak ada jejak kembali. "Buan, kamu semalam keluar tenda enggak?" tanyaku pelan ke Wulan. Dia geleng cepat. "Enggak, sama sekali enggak." Aku menelan ludah. Jejak itu menuju ke arah hutan, tapi berhenti begitu saja, seolah pemiliknya hilang di udara. Kami melanjutkan perjalanan turun. Jalur makin licin dan kabut makin tebal. Tapi bukan itu yang membuatku merinding sepanjang jalan, melainkan perasaan bahwa kami bukan lagi berlima. Setiap kami berhenti, selalu terdengar suara langkah ke-6. Setiap kami menoleh ke belakang, hanya pepohonan diam. Di antara kami, tak ada yang berani menyebutkannya secara langsung, tapi semuanya bisa merasakan. Ada satu sosok asing yang ikut berjalan di belakang kami, diam, tapi hadir. Saat kami tiba di persimpangan menuju pos 3, aku melihat sesuatu berdiri tak jauh dari batang pohon besar. Sosok perempuan mengenakan jaket usan, rambut panjang menutupi wajah, dan tubuhnya seperti membungkuk pelan. Aku terdiam, nafasku tercekat. Dia tidak bicara, tapi tangannya mengarah ke satu jalur yang menyimpang dari arah pulang. Aku mengucek mata, tapi sosok itu sudah hilang beres. "Kenapa lo diem?" Suara Dimas membuyarkan lamunanku. Aku hanya menggeleng. "Gak, ayo lanjut aja." Tapi dalam hati, aku tahu dia masih di sana, mengawasi, mengikuti. Mungkin dari awal sudah bersama kami di pos 4. Di malam hari, kami mendirikan tenda kembali, kali ini di pos 2. Lokasinya lebih terbuka dan sinyal mulai tertangkap meski lemah. Tapi tidur kami tetap tidak tenang. Jam 2 dini hari, Wulan terbangun dan menjerit histeris. Kami semua terlonjak, menghampiri tenda Wulan. Ada dia di dalam tenda.
Dia duduk di sebelah aku. Wulan menangis sambil memegangi bahunya yang penuh goresan merah seperti cakaran kuku dan di luar tenda. Jejak kaki Itung muncul lagi. Pagi itu, setelah kejadian Wulan menjerit tengah malam, suasana kelompok kami berubah total. Biasanya Dimas sudah ribut dari subuh, buka kamera sambil ngerecokin sarapan. Tapi kali ini, dia cuma duduk diam, merapat ke jaketnya, matanya kosong. Dan tak bicara apapun. Wulan lebih parah, wajahnya pucat pasi, seperti nggak tidur semalaman. Di bahunya masih terlihat jelas bekas cakaran merah panjang seperti dicakar kuku tajam. Ia terus memeluk lutut, bergumam pelan. Dia duduk di sebelahku. Dia cuma diam. Dia tatap aku terus. Dia dan Farhan saling pandang. Aku tahu mereka juga takut, tapi mencoba jaga suasana agar Wulan tidak makin panik. Sementara aku, sejak semalam tak bisa berhenti mikirin satu hal. Kalau memang ada yang mengikuti kita, siapa dia? Dan kenapa? Kami memutuskan untuk turun secepatnya. Tapi sekitar 1 jam setelah berjalan, tepat sebelum pos 1, kami melihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalur. Kami semua berhenti mendadak. Langkah kami terhenting, nafas tercekat. Dia berdiri membelakangi kami. Rambut panjang menutupi sebagian. Wajah jaketnya lusuh, sobek di bagian lengan, kakinya telanjang, penuh lumpur. Tapi, yang paling bikin jantungku mau kopot adalah, ia tidak bergeming sedikit pun. "Permisi," ucap Farhan, suara lirih penuh ragu. Perempuan itu tak menjawab. Kami diam beberapa detik, sampai tiba-tiba, ia berbalik perlahan, matanya sembab, wajahnya pucat, bibirnya biru. Tapi dia tersenyum. "Aku Mita," katanya pelan, "boleh ikut kalian pulang?" Tak ada yang menjawab. Semua saling pandang, terdiam. Aku memberanikan diri melangkah maju. "Kamu pendaki juga?" tanyaku pelan. Mita mengangguk. "Tersesat, aku dari kelompok lain. Mereka ninggalin aku." Nada suaranya tenang, tapi kosong, seperti kaset rekaman yang diputar ulang. "Kamu dari mana?" tanya Tia. "Udah berapa lama di gunung?" Mita hanya tersenyum. "Aku cuma ingin pulang." Lalu dia berjalan, begitu saja, melewati kami dan bergabung di rombongan, seolah dia memang bagian dari kelompok kami sepanjang sisa perjalanan. Suasana makin aneh. Mita tak banyak bicara, dia hanya jalan paling belakang. Langkahnya ringan, tapi tidak meninggalkan jejak. Beberapa kali aku menoleh, dia masih di sana, tapi anehnya, tak ada satupun dari kami yang benar-benar berani mengajaknya ngobrol. Di pos terakhir sebelum keluar, kami berhenti istirahat. Mita duduk agak menjauh dari kami, di bawah pohon besar. Kepalanya tertunduk. Wulan mendekat ke arahku. "Chris, aku takut. Dia bukan manusia." Aku menatapnya. "Kenapa lo bilang gitu?" "Semalam, yang duduk di sebelah gue, yang nyakar bahu gue." Wulan menelan ludah, wajahnya sama persis. Dimas akhirnya buka suara. Suaranya serak, seperti orang habis demam. "Waktu gue ambil gambar tadi, dia nggak muncul di layar." Kami langsung menoleh padanya. "Lu ngerekam Mita?" Dimas mengangguk pelan. "Iya, tapi waktu dicek ulang, cuma ada 4 orang. Dia nggak ada." Kami semua menoleh ke arah Mita. Dia masih duduk sendiri, kepala tertunduk. Tia menggigit bibirnya. Air matanya mulai menetes. "Grace, kalau dia bukan orang, kenapa dia ikut kita?" Aku nggak bisa jawab. 1 jam kemudian, kami akhirnya keluar dari jalur pendakian. Base camp sudah terlihat. Semua merasa lega, walau masih dibayangi keganjilan. Kami berjalan ke arah pos registrasi. Aku menoleh ke belakang. Mita sudah tidak ada. Dia kemana?" tanyaku panik. "Barusan masih di belakang gue," ujar Farhan cemas. Kami mencari ke segala arah, tapi tak ada jejak, tak ada tanda. Mita menghilang begitu saja. Setelah kami menyerahkan logbook di pos, aku nekat bertanya pada si penjaga base camp tua yang dulu menyambut kami. "Pak, pernah dengar nama pendaki perempuan Mita?" Pak tua itu berhenti menghisap rokoknya. Wajahnya menegang. Lalu dia berkata lirir, "Mita, pendaki yang hilang 10 tahun lalu." Jantungku berhenti berdetak sejenak. Dia nggak pernah turun, mayatnya juga nggak pernah ketemu. Tapi banyak yang ngaku sempat ketemu dia di jalur. Dia cuma minta satu hal, dipandu pulang. Sepulang dari base camp, kami berlima terdiam di dalam mobil travel yang membawa kami kembali ke Kotan. Biasanya, perjalanan pulang dari gunung penuh tawa, cerita lucu, dan obrolan tentang momen pendakian. Tapi kali ini sepi.
Yang terdengar hanya deru mesin dan suara hujan rintik di kaca jendela. Aku duduk di baris tengah bersama Wulan dan Dimas. Di belakang ada Farhan dan Tia, tapi suasana seperti pemakaman. Wulan masih pucat, sementara Dimas berkali-kali membuka dan menutup kameranya. Masih nggak bisa? Aku bertanya lirih. Dimas menggeleng, videonya rusak, suaranya pecah. Terus di detik ke-13 kayak ada suara jeritan. Aku menelan ludah. Rasanya bulu kuduku berdiri lagi. Belum sempat merekam Mita. Aku bertanya hati-hati. Dimas mengangguk pelan. Waktu dia jalan di belakang, tapi di hasil rekaman dia nggak ada, kayak nggak pernah berdiri di situ. Kami semua menunduk. Tak ada yang tahu harus berkata apa. Sesampainya di kota, masing-masing dari kami pulang ke rumah. Tapi ketenangan tak benar-benar datang. Hari pertama, aku mulai mimpi aneh. Di dalam mimpi itu, aku berada di jalur pendakian, kabut di mana-mana. Aku sendirian. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Aku menoleh dan melihat Mita dengan wajah sembab dan tubuh penuh luka. Ia menatapku dalam-dalam lalu berkata, "Kamu janji mau bawa aku pulang." Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Hari kedua, Dimas mengirim pesan, suaranya panik lewat VN, "Riz, gue nggak bisa tidur." Suara dia kedengeran terus di kamar gue. Di kamar mandi. Di belakang kepala gue, waktu gue tutup mata dia nangis terus. Riz, nangisnya nggak kayak manusia. Beberapa jam kemudian, Wulan mengirim foto ke grup. Foto itu bikin jantungku berhenti, bahunya lebam, dengan luka seperti goresan kuku. Tapi sekarang bertambah banyak dan makin dalam. Gue nggak keluar rumah sama sekali, tulis Wulan. Gue bahkan nggak punya hewan peliharaan, tapi luka ini muncul setiap gue tidur. Aku akhirnya memutuskan menyelidiki siapa sebenarnya Mita. Malam itu aku buka laptop, cari berita lama tentang pendaki hilang di Gunung Salak, dan setelah 20 menit menggali, aku menemukannya. Pendaki perempuan hilang saat badai Gunung Salak, tahun 2015, namanya benar, Mita Ayunintias, mahasiswi pecinta alam, hilang saat badai besar. Tim gas air tak menemukan jejaknya, hanya bekas tenda terbuka dan peralatan berceceran, tidak ada jasad, tidak ada jejak turun. Aku membuka satu forum pendakian, di sana banyak yang membicarakan sosok pendaki perempuan yang kerap terlihat di jalur. Ada satu komentar yang bikin leherku merinding, "Kalau kamu bertemu pendaki perempuan bernama Mita, jangan biarkan dia ikut. Jangan lihat matanya, karena kalau kamu pandang lebih dari 3 detik, dia akan ikut pulang bersamamu." Hari ketiga, aku merasa dia sudah masuk ke rumahku. Lampu kamar berkedip sendiri, baju-bajuku basah, padahal tak terkena air. Dan malam itu, waktu aku sedang sendirian di kamar, ketika aku menoleh ke cermin, ada sosok perempuan berdiri di belakangku, rambut panjang, wajah pucat, matanya hitam legam. "Mita," aku refleks menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun saat aku menoleh kembali ke cermin, dia masih di sana dan tersenyum. Pagi harinya, dia menghubungiku, suaranya parau. "Farhan, nyak bangun." "Riz." Jantungku berdebar, apa maksudnya? Diam dingin, mulutnya berbusa, matanya terbuka, dan di lantai kamarnya, ada jejak kaki kecil yang berlumpur, satu pasang. Aku tak bisa berkata-kata. Dia menangis, histeris di telepon. Sore harinya, aku kembali mengunjungi base camp, tapi tempat itu kosong, terkunci. Aku bertanya ke warga sekitar, dan dari mulut seorang nenek penjaga warung, aku mendengar sesuatu yang tak pernah bisa kulupakan. Mita itu anak baik, tapi waktu hilang, banyak yang bilang dia bukan hilang biasa, katanya teman-temannya buang dia. Aku menoleh, kaget. "Buang? Maksudnya?" Nenek itu menatapku dengan mata sendut. Kadang gunung gak butuh korban, tapi manusia yang takut dan cari tumbal. Setelah kematian Farhan, semuanya berubah. Bukan cuma karena kami kehilangan sahabat, tapi karena cara dia meninggal. Bukan wajar, dia bilang dia tidur di sofa malam itu, habis bertengkar kecil dengan Farhan, tapi waktu pagi menjelang, dan dia masuk ke kamar untuk membangunkannya. Farhan sudah kaku, mulut berbusa, mata terbuka menatap langit-langit, dan di bawah tempat tidurnya ada lumpur, basah, berlumpur, dan dingin. Tak ada jejak orang masuk rumah, tak ada CCTV yang menangkap pergerakan apapun. Tapi ada satu hal yang ditemukan polisi dan tidak diberitakan ke siapapun, sehelai rambut panjang
hitam dan basah. Tergenggam erat di tangan Farhan, kami bertiga dan Wulan bertemu di hari pemakaman. Dia tak berhenti menangis. Matanya bengkak, Wulan gemetaran sepanjang upacara, dan aku hanya bisa berdiri, mematung di belakang nisan, bertanya dalam hati, apa ini semua salahku? Karena aku yang pertama mengajak mereka naik gunung itu, aku yang bilang ini cuma untuk cari konten, dan aku juga yang paling lama menatap mata Mita hari itu. Sepulang dari pemakaman, aku kembali membuka laptop dan menyelami lebih dalam kasus Mita. Kali ini, aku mengakses forum-forum pendakian lama, bahkan blog pribadi milik salah satu relawan SR yang ikut dalam pencarian Mita 10 tahun lalu. Dan di salah satu tulisan blog, aku menemukan kalimat ini, kami tidak menemukan jasad, tapi ada satu hal aneh. Di pos 4 kami temukan lingkaran tali nilon, bekas diikat dan bercak darah, tapi tidak pernah dipublikasikan. Karena permintaan keluarga, beberapa dari kami percaya dia tidak hilang karena badai, tapi karena ditinggal atau dikorbankan. Hatiku mencelas, bukan cuma karena kalimat itu mengarah ke kemungkinan Mita dibunuh, tapi juga karena aku tahu siapa salah satu anggota kelompok pendaki Mita di Uil. Ayahku. Namanya disebut sebagai salah satu senior dalam kelompok pencinta alam. Mita dulu, aku nggak pernah tahu banyak soal masa lalu ayah. Dia berhenti naik gunung sejak aku SD, dan sejak ibu meninggal, hidupnya lebih banyak diisi dengan kebun dan rutinitas diam. Tapi malam itu, aku duduk di hadapannya dengan wajah serius. Pak, kataku, ayah kenal Mita Ayu Ningtyas. Wajah ayah langsung berubah, tangannya yang memegang teh bergetar, pandangannya kosong. Dari mana kamu tahu nama itu? Tanyanya pelan. Gue ketemu dia, Pak. Ayah menatapku dengan sorot kaget dan takut. Apa maksudmu? Dia sudah meninggal. Justru itu masalahnya. Butuh waktu lama sampai ayah mau bicara. Tapi akhirnya, di tengah malam itu, dia mengaku, ayah adalah salah satu dari 5 orang yang naik bersama Mita 10 tahun lalu. Saat itu badai besar menghantam jalur, mereka kehilangan arah. Persediaan habis, 2 orang luka berat, Mita panik. Mereka semua kelelahan, dan muncullah satu kepercayaan tua yang dipegang oleh porter-porter zaman dulu. Kalau badai tak ada, satu nyawa harus tinggal di gunung agar yang lain bisa turun dengan selamat. Semua menyangkalnya, tapi ketakutan menumpuk, dan ketika Mita pingsan karena hipotermia, mereka mengikatnya di pos 4 dan meninggalkannya. Ayahku ikut memutuskan. Ia ingin menyelamatkan tim, tapi keputusannya membunuh Mita. Aku niat kembali, aku niat selamatkan dia. Tapi jalur terputus, dan waktu kami sampai bawah, berita udah meledak, kami semua diam. Air mata ayahku menetes. Gue salah, Rizky, tapi dia nggak boleh ganggu kamu. Dia nggak boleh ambil kamu. Aku hanya bisa menatapnya, lemas. Dalam hati, satu suara berdengung. Kalau satu nyawa sudah tinggal, kenapa arwahnya masih belum tenang? Malam itu, aku bermimpi lagi. Kali ini, Mita berdiri di depan rumahku. Dia tak bicara, tapi di tangannya ada jaketku yang kupakai. Saat mendaki, ia melemparkan jaket itu ke tanah dan menunjuk ke arah gunung, bawa aku pulang. Dan saat aku menoleh ke belakang, aku melihat Farhan berdiri dengan wajah hancur, tubuh berlumpur, dan tangan menunjuk ke arah yang sama. Aku terbangun dengan teriakan, dan di ujung kamar, aku melihat sepasang jejak kaki berlumpur masuk dari jendela dan berhenti tepat di samping tempat tidurku. Hari itu, langit kota berwarna abu-abu muram, seolah ikut berkabung atas apa yang sedang kami alami. Dia menghubungiku, suaranya terdengar seperti orang yang habis menjerit semalaman serak, berat, dan nyaris tanpa harapan. Dia datang ke rumah gue, Riz. Dia duduk di ujung kasur, dan dia pegang tangan gue. Tangan dia dingin. Dingin banget, terus dia bisik. Gue belum pulang, tapi sekarang giliran lo. Aku langsung datang ke rumah Tiau. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Di lengan kanannya, aku melihat bekas jari tangan berlumpur, seperti ada seseorang yang menggenggamnya erat semalaman. Aku nggak kuat, Riz, katanya sambil menangis. Setiap gue pejam mata, dia di situ, berdiri, diam, nangis. Aku menggenggam bahunya. Dia bawa Farhan. Sekarang dia mau bawa kita. Aku kembali ke rumah sore itu dalam kondisi tak tenang. Di kamar, aku memandangi jaket gunungku yang kusimpan di gantungan. Tapi sekarang,
Basah, lumpur menetes dari bagian bawahnya. Saat aku menyentuhnya, seketika suhu kamar jadi lebih dingin, dan suara lirih terdengar lagi dari belakangku, bahwa aku pulang. Aku menoleh cepat. Tak ada siapapun, tapi di cermin. Dia berdiri di belakangku, dengan mata merah, dan rambut menutupi setengah wajahnya. Malam itu, Wulan mengirim voice note yang membuat darahku membeku. Rizky, kalau gue nggak bisa bangun besok, lo tolong jangan bawa gue ke rumah sakit, bawa gue ke gunung, ke pos 4, gue tahu dia datang malam ini. Aku langsung telepon balik, nggak diangkat. Aku bergegas ke rumahnya, tapi saat aku tiba, rumahnya sudah ramai warga, ambulans parkir di depan, dan dari balik kerumunan, aku melihat Wulan dibopong keluar tak bergerak, wajahnya tenang, tapi ada bekas tanah di kedua telapak kakinya, seolah dia sempat berjalan. Entah kemana, di dadanya, tergeletak selembar kertas basah penuh lumpur. Aku nekat membacanya. Maafkan aku, Riz, aku udah capek lar. Mita datang tiap malam, dia nggak marah, dia cuma sedih, dan aku tahu. Yang dia cari bukan aku, tapi kalau aku bisa bikin dia tenang, biarlah ku gantikan. Aku mundur, napasku tercekat, 2 orang sudah tiada, hanya aku dan Tia yang tersisa. Aku kembali ke rumah ayah malam itu, wajahnya lebih tua dari sebelumnya, seperti bertahun-tahun menumpuk beban di pundaknya. Pak, dia nggak nyari mereka, dia nyari aku, kataku pelan. Ayah menunduk, mengangguk pelan. Dia tahu kamu anakku, katanya lirih, waktu kami ninggalin dia. Aku yang bilang jangan balik, aku yang bilang, biar satu yang tinggal, asal kita bisa pulang. Aku menggertakkan gigi, dan sekarang dia minta yang adil. Ayah menangis, aku salah, tapi jangan kamu yang dikorbankan. Tengah malam, aku tak bisa tidur, di meja kerjaku, kamera Dimas yang kutemukan kembali di Basecam, masih tergeletak. Aku nyalakan iseng, ternyata ada satu file video yang belum. Aku buka, videonya gelap, tapi ada suara langkah kaki. Lalu suara Dimas bicara, gue jalan di belakang, yang lain udah agak jauh, tapi Mita tetap di samping gue. Tapi, kalau lu lihat kamera ini, Mita gak kelihatan, dia di samping gue sekarang, tapi lu cuma bisa dengar suaranya. Gue tanya dia, kamu mau apa? Dan dia jawab, aku cuma mau pulang. Dan di detik terakhir video, suara Mita terdengar lagi, kalau kamu gak bisa bawa aku pulang, kamu yang harus tinggal. Aku matikan kamera, jantungku berdetak keras, napasku sesak. Aku sadar, dia gak akan berhenti sampai seseorang benar-benar menggantikan tempatnya baginya. Dia tidak menjawab pesan, nomornya tak aktif. Aku panik, langsung menuju ke rumahnya. Ternyata dia masih hidup, tapi kondisi mentalnya hancur di kamarnya. Dia menulis puluhan kata yang sama di tembok. Aku belum pulang, aku belum pulang, aku belum pulang. Ia duduk di pojok kamar, rambutnya acak-acakan, tubuhnya gemetar, dan matanya kosong. Tia sudah kehilangan kendali. Aku mengerti satu hal, kalau aku nggak bawa Mita pulang, dia akan ambil semua yang tersisa. Malam itu aku berdiri di depan rumah, mengenakan kembali jaket gunungku. Di belakangku, ayah berdiri sambil memegangi sesuatu. Bawa ini, katanya sambil menyerahkan secarik surat lusuh. Aku pernah tulis surat buat Mita, tapi gak pernah aku kirim. Aku terlalu takut, terlalu pengecut. Aku menerima surat itu, dan tanpa kata-kata lagi, aku melangkah pergi, kembali ke gunung, sendirian. Hutan kembali menyambutku dengan dingin yang menggigit. Meski matahari masih tinggi, langkah kakiku berat menyusuri jalur pendakian seorang diri. Tapi tekadku bulat, aku harus kembali ke pos 4. Bukan untuk berkemah, bukan untuk konten, tapi untuk menjemput arwah yang belum pulang, dan mungkin untuk membayar dosa orang tuaku sendiri. Sepanjang perjalanan, suasana gunung seperti berbeda. Tidak ada suara burung, tidak ada desiran angin, bahkan ranting pun tak berani patah. Jalur yang dulu kami lalui terasa lebih sempit, lebih sunyi, dan entah kenapa lebih hidup, seolah setiap pohon mengamatiku. Di pos 2, aku istirahat sebentar, duduk di atas batu besar, membuka surat ayah. Tulisan tangannya gemetar, tua, penuh bekas air. Mita, maafkan aku, maaf karena waktu itu aku memilih selamat, dan bukan kamu. Maaf karena aku diam saat mereka mengikatmu. Maaf karena aku tidak kembali saat badai reda. Kau tidak hilang, kami yang membuangmu.
Dan sekarang, anakku yang harus menebus semua itu. Tapi tolong, jangan ambil dia. Aku meremas surat itu erat, perasaanku campur aduk marah, sedih, dan takut. Tapi yang paling kuat, bersalah. Sore mulai turun, saat aku tiba di pos 4, kabut mulai merayap perlahan, menggulung batang pohon satu persatu. Tanah di sekitar pos basah, dingin, dan bergetar. Aku berdiri diam, memandang sekeliling, bekas jejak-jejak lama masih samar. Di tanah jejak tempat kami dulu memasang tenda, dan di tengah area itu, dia berdiri. Wajahnya masih sama pucat, matanya sayu. Tapi kali ini, tidak sembab, tidak mengerikan. Hanya lelah. Mita, bisikku, dia menatapku, tidak melangkah, tidak bicara, hanya menatapku dalam-dalam. Aku bawa surat dari ayahku, aku melangkah perlahan, membuka surat itu, dan meletakkannya di atas batu datar di tengah pos. Dia menunduk pelan, membaca tulisan yang penuh tangisan itu. Tiba-tiba, angin berhenti, daun-daun tak bergerak, hutan senyap. Lalu, ia mendekatiku, langkahnya ringan, tapi tanah di sekeliling kami mulai menghitam. Tanah basah berubah jadi lumpur. Kamu anaknya? Suaranya lirih dan getir. Aku mengangguk. Ayahmu bilang, aku harus tinggal. Aku pasrah waktu itu, tapi bukan caranya. Air mata mengalir di pipinya, tapi bukan air bening, air berlumpur. Kenapa kamu ikut naik waktu itu? Aku bertanya pelan. Dia memejamkan mata, karena aku cinta gunung, tapi mereka bilang, aku cuma beban. Lalu mereka ikat kamu? Ia mengangguk. Mereka bilang aku pengganggu. Mereka pakai aku supaya bisa pulang. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar. Tangannya mencakar tanah. Suaranya pecah. Aku tidak hilang. Aku dibuang. Mereka sembunyikan semua. Semua orang bohong. Angin kembali berhembus. Tapi dinginnya, seperti ditusuk, pohon-pohon mulai bergoyang. Dan suara jeritan menggaung dari segala arah. Seperti ada banyak arwah yang ikut menangis bersamanya. Aku bersujud. Mita, aku mohon, jangan ambil nyawa siapa-siapa lagi. Aku akan bawa kamu pulang. Dia mendekat. Tangannya dingin menyentuh pundakku. Aku merinding. Tapi aku tidak lari. Aku tidak butuh tubuh. Aku butuh keadilan. Aku mau dunia tahu. Mereka buang aku. Aku mengangguk cepat. Gue akan cerita ke semua orang. Gue akan ungkap semuanya. Biar dunia tahu. Mita bukan pendaki kerobol, tapi korban. Dia menatapku lama, lalu perlahan. Dia tersenyum, senyum sedih, tapi damai, dan tubuhnya mulai memudar. Kabut mengangkat pelan, angin berhenti, suara hutan kembali. Dia menghilang, tapi sebelum benar-benar lenyap, dia membisikkan satu kalimat terakhir. Terima kasih. Kamu pandu. Aku pulang. Aku jatuh terduduk di tanah, tanganku gemetar, tapi entah kenapa, dadaku ringan. Untuk pertama kalinya, aku merasa Mita tidak lagi mengikutiku. Aku menengok ke arah batu tempat surat ayah diletakkan. Kini hanya tinggal batu kosong. Surat itu hilang seolah ikut dibawa pergi olehnya. Seminggu sejak aku turun dari gunung. Seminggu sejak aku terakhir kali melihat wajah Mita yang akhirnya tersenyum. Sejak malam itu, tidak ada mimpi buruk lagi. Tidak ada jejak lumpur di lantai kamar. Tidak ada suara minta tolong saat tengah malam, dan anehnya, ia mulai membaik, luka gores di lengannya memudar, ia mulai makan, mulai bicara lagi, meski masih pelan, dan penuh trauma. Dia udah pergi ya? Tanyanya lirih. Waktu aku menemuinya di rumah, aku mengangguk, tapi bukan pergi begitu saja. Aku mulai menulis, bukan cerita horor untuk konten, tapi kesaksian. Aku tulis semuanya, pendakian kami, momen bertemu Mita, kematian Farhan dan Bulan, pengakuan ayah, dan yang paling penting, siapa Mita sebenarnya. Aku lampirkan juga foto salinan artikel lama, kutipan blog anggota SAIR, dan video terakhir dari Dimas meski samar. Suara Mita jelas terekam. Aku beri judul, Surat Terakhir untuk Mita, sebuah pengakuan dosa dari Gunung Salak. Lalu ku posting di blog pribadi dan kutapkan ke berbagai forum pendaki. Responnya luar biasa. Komentar mengalir deras. Ada yang tidak percaya, ada yang meremehkan, tapi banyak juga yang mengingat nama Mita, bahkan mengaku pernah melihat perempuan aneh di jalur itu bertahun-tahun setelah dinyatakan hilang. Dan satu komentar datang dari mantan anggota kelompok pendakian Mita yang saat itu masih hidup. Terima kasih sudah menuliskannya. Kami semua pengecut.
Kami memang biarkan dia tertinggal. Waktu dia pingsan, kami takut dan kami bilang, dia pasti sudah mati, kami bukan manusia. Kalau kamu pernah dengar suara Mita, itu bukan kutukan, itu rasa sakit yang gak pernah dikubur. Beberapa hari kemudian, sebuah email masuk dari keluarga Mita. Adiknya membaca tulisanku. Ia mengirimkan pesan panjang yang membuat hatiku hancur. Kami selalu percaya Mita masih hidup waktu itu, tapi tidak ada yang mau jujur. Polisi, relawan, bahkan teman-temannya sendiri menutup-nutupi. Kini kami tahu, Mita tidak hilang, dia dibuang. Terima kasih karena sudah memandunya pulang. Mita bukan hantu. Dia adalah seseorang yang terlalu cepat dikubur oleh ketakutan orang lain. Kami sepakat untuk memperbaiki semua ini. Harus ada makam, harus ada nama. Beberapa hari kemudian, bersama adik Mita dan perwakilan komunitas pendaki, kami naik kembali ke pos 4, membawa nisan kayu, bunga, dan selembar surat yang ditulis oleh keluarga Mita. Di batu tempat aku dulu meletakkan surat ayahku, kami mendirikan tugu peringatan kecil, tertulis, Mita Ayuningtyas, pendaki yang tak pernah pulang, tapi tak pernah dilupakan. Tahun 2005, tahun 2015, gunung bukan yang membunuhku. Manusia yang membuatku tinggal. Dan malam itu, saat api unggun menyala di kaki gunung, aku menatap langit dan tersenyum kecil. Aku tahu, dia sudah tenang, bukan karena dia dibebaskan, tapi karena namanya telah diakui. Mita tidak akan lagi menampakkan diri di jalur itu, tapi setiap pendaki yang lewat pos 4 dan membaca batu nisan kecil di samping batu besar itu, akan tahu, ia pernah ada, ia pernah dilupakan, tapi kini, ia telah dipandu pulang. Gimana menurut kalian cerita barusan? Apa kalian percaya kejadian kayak gitu bisa beneran terjadi? Atau jangan-jangan kalian pernah ngalamin hal yang mirip? Coba tulis di kolom komentar ya, aku penasaran banget sama pendapat kalian. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram dan penuh drama lainnya. Karena setiap malam, akan ada cerita yang bikin bulu kudukmu berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay waras, dan jangan lupa, selalu waspada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.